Keluarga Besar Saga. Selamat sore, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau diberkati kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan di sore hari ini adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat apa yang akan kami pelajari, kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan di lingkungan perusahaan Saga. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang sedang menikmati, menyaksikan kebenaran firman yang akan dijabarkan lebih jauh lagi. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Baik, saudara yang kekasih, tema kita aman dalam perlindungan Tuhan di sore hari ini terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Luar biasa ya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, kata pemazmur. Mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Betapa Daud sangat percaya dan optimis bahwa Tuhannya, Allahnya adalah tempat perlindungan, tempat persembunyian, kubu pertahanan. Dia begitu yakin, dia begitu percaya, sebab dia bukan sekedar membaca cerita bahwa Tuhan baik, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, tapi Daud mengalami. Di dalam ayat ini dikatakan, terhadap siapakah aku harus gemetar? Bahkan ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir. Daud melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Maka karena dia melihat, mengalami, dan dia bisa menyaksikannya buat saudara dan saya. Saudara yang kekasih, saat ini dalam kondisi COVID, ya, banyak dari teman-teman yang sudah divaksin yang pertama, ya, bahkan sudah mau masuk vaksin yang kedua, ya. Kita merasa dengan dikasih vaksin kita seperti dapat perlindungan, ya. Kita seperti dapat payung di tengah hujan. Kita berharap tidak mengalami serangan lagi dari COVID Corona ini, ya, lewat vaksin yang diberikan. Ya, kita semuanya dilakukan oleh pemerintah, oleh perusahaan saudara juga kan, dikumpulkan semua karyawan, ya, ada vaksin pelayanan untuk semua karyawan. Itu luar biasa langkah untuk dapat perlindungan dari serangan virus corona. Nah, dalam hal yang lain, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, kita juga seringkali menghadapi hal-hal seperti yang Daud alami, walaupun mungkin bentuknya berbeda, kesulitan pekerjaan, ya, atau ada hal-hal yang di lingkungan kerja tidak suka sama kita, menyerang kita,
mau menjatuhkan kita, itu bisa saja ya. Tapi dalam setiap persoalan anak-anak Tuhan seharusnya tidak perlu merasa frustasi, merasa buntu, tidak ada pertolongan Tuhan. Sebab Daud saja yang dikepung tentara-tentara musuhnya, Daud bisa mengalami pembelaan Tuhan dan dia melihat musuhnya tergelincir. Istilah jalan buntu dalam pergumulan yang berat, ya kita udah nggak tahu harus berbuat apa, mungkin sudah sering kita mendengarnya untuk menerangkan jalan yang tertutup yang tidak ada jalan keluar, atau mengistilahkan tentang masalah yang tidak mungkin lagi ada penyelesaiannya. Aduh, bebanku berat banget. Di tempat kerja ini ada hal yang nggak nyenengin, perlakuan teman yang tidak baik, aku selalu disalahin terus. Kayaknya udah nggak nyaman tuh datang kerja. Sana mentok, sini mentok, suasananya nggak menyenangkan. Terus saudara mau mundur, mau keluar, mau meninggalkan lingkungan pekerjaan. Alangkah bodohnya kalau karena hal-hal yang terjadi di luar kehidupan kita, kemampuan kita, membuat kita jadi down, membuat kita jadi tak bergairah, membuat kita jadi mundur. Ya, tidak demikian. Daud menghadapi musuh-musuhnya dengan kekuatan dari Tuhan. Sebagaimana Daud menerangkan bagaimana musuh dan penjahat yang acap kali mengepungnya, bahkan dijelaskan juga bagaimana niat mereka yang begitu besar untuk membinasakannya, sampai diistilahkan dengan memakan dagingku. Wow, itu artinya mau membunuh Daud, menghabisi Daud. Ya, masalah itu yang dihadapi Daud bukan cuma menyerang pikirannya, tapi dia bisa dikatakan memakan dagingku, menghabisi kehidupannya Daud. Ya, tapi kita lihat Daud sudah berada pada jalan buntu, tidak lagi ada strategi, cara lain untuk bisa keluar dari kepungan musuh yang begitu ganas hendak memakan dagingnya. Ya, sepertinya Daud sudah tidak mampu lagi. Namun sekalipun itu jalan buntu, Daud berada pada situasi yang sulit. Dia berkata, aku tidak takut. Yang pertama yang harus kita belajar dari Daud adalah, kenapa saya harus kalah dengan situasi ini? Aku tidak takut, aku akan hadapi. Ya. Lalu Daud juga katakan, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Satu hal yang kurindukan, diam di dalam rumah Tuhan, tinggal di dalam baitnya, karena di sana tempat persembunyian. Artinya apa? Datang pada Tuhan, menghadap Tuhan sebagai tempat pelarian, tempat mencari jalan keluar. Ya, maka Daud mengatakan, Tuhan itu perlindungan dan keselamatanku. Ini adalah keberanian Daud untuk menyatakan imannya. Dia belum lihat pertolongan, yang dia lihat musuh mengepung dia. Tetapi dia katakan, Tuhan, aku tidak takut, bersama Engkau aku tidak takut. Engkau adalah terang, Engkau adalah tempat persembunyianku. Dan apa yang terjadi? Kita melihat Daud menulis, mereka yang menyerangnya tergelincir. Ada pembelaan dari Tuhan. Ya, Tuhan itu perlindungan dan keselamatanku. Ini adalah keberanian Daud untuk menyatakan imannya di hadapan musuhnya, dengan berani menegakkan kepalanya di hadapan lawannya. Sekarang tegaklah kepalaku, ya kan, di depan para musuh-musuhnya. Tegak bukan karena sombong, tapi karena kekuatan yang dari Tuhan. Menatap masalah, menatap persoalan. Bukan persoalan itu besar dan menenggelamkan Daud, tapi dengan kekuatan Tuhan, karena dia datang kepada Tuhan, dia bisa menatap persoalan itu. Sangat sepele, sangat kecil, bisa dikalahkan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, jangan bikin apa yang ada di luar kehidupan kita menyerang kita, membuat kita mundur, membuat kita jatuh, membuat kita keluar dari apa yang sedang kita kerjakan. Jangan. Setiap masalah di lingkungan pekerjaan, setiap masalah di dalam keluarga, ada solusinya apabila engkau datang kepada Tuhan. Bagaimana untuk datang kepada Tuhan? Kalau saudara tidak mengerti di mana saudara berjemaat, hubungi hamba Tuhan, gembala sidang di mana saudara berjemaat. Saudara konseling
nyatakan pergumulan saudara, saudara akan digiring kepada Tuhan. Kalau kita konseling datang ke hamba Tuhan, artinya bukan kita datang minta tolong hamba Tuhan itu, tapi hamba Tuhan, gembala seperti saya, akan menolong saudara, mengarahkan saudara bertemu dengan Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan yang saudara hadapi, baik di tempat kerja, dalam kehidupan berkeluarga, atau di tengah kehidupan bermasyarakat. Kita bisa salah jalan, salah ambil keputusan, tetapi Tuhan tidak pernah salah jalan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik bagi saudara dan saya. Sekalipun kita berkata tidak mungkin, namun bagi Tuhan semuanya akan mungkin. Ya, secara manusia mungkin kita berpikir udah nggak ada yang bisa nolong saya. Ya memang di dunia ini nggak ada yang bisa nolong. Justru mujizat bisa terjadi ketika saudara tidak berharap lagi kepada orang, pada teman, pada atasan, pada suami atau pada istri. Ketika semuanya tidak mendukung saudara, disitulah kesempatan untuk kita berlutut, untuk kita mencari Tuhan, dan kesempatan mujizat dikerjakan Tuhan. Kalau kita masih punya cara untuk menyelesaikan masalah, minta tolong teman, minta tolong atasan, minta tolong saudara, Tuhan tidak akan bekerja. Tapi ketika semua sudah tidak bisa lagi kita minta bantuan, kita hanya mengangkat tangan kepada Tuhan, menyerah, meminta belas kasih Tuhan. Tuhan akan turun tangan dan membela kita. Mujizat terjadi ketika ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ya tidak akan ada mujizat. Ya, jadi jangan cepat-cepat bilang jalan buntu, suasana udah gak nyaman, mau keluar saja, berhenti bekerja karena ada masalah di lingkungan pekerjaan. Jangan. Cari Tuhan, saudara akan menemukan perlindungan, saudara akan menemukan arah jalan keluar dari masalah, dan saudara akan naik ke level yang lebih tinggi secara rohani karena bisa mengatasi masalah bersama dengan Tuhan. Ingat, perlindungan Tuhan itu yang akan membuat kita tidak mundur dari masalah. Sekarang setelah saudara divaksin yang pertama dan yang kedua, saudara jadi lebih pede kan? Saudara nggak terlalu cemas, walaupun tetap masih harus pakai masker dan menjalankan protokol kesehatan. Tapi karena di dalam tubuh ini ada yang sudah masuk, ya, saudara berpikir tidak akan lagi mempan virus corona masuk kepadaku. Saudara, ya saya percaya 80% saudara merasa lebih nyaman kan setelah divaksin. Apalagi kalau saudara mengundang Tuhan menjadi tempat perlindungan saudara. Seperti Daud katakan, kota bentengku, kubu keselamatanku, datang ke sana, datang pada Yesus. Saudara tidak bisa sendiri, cari hamba Tuhan untuk membimbing saudara datang kepada Yesus. Tuhan memberkati, selamat, semangat, bekerja, selamat, jadi pemenang, bisa mengatasi setiap persoalan yang dihadapi. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini Daud mengajar tidak ada tempat yang lebih aman selain kami berlindung pada Engkau. Buat kami Tuhan tidak mundur, buat kami tetap kuat, berdiri, tetap bekerja dengan sukacita, karena di dalam segala kesesakan yang kami hadapi, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya seperti Daud berani katakan, aku tidak takut, sebab Engkau kubu pertahananku, tembok keselamatanku. Jadilah itu pada kami semua. Memberkati perusahaan saja, memberkati seluruh karyawan, sampai ke tingkat manajer, pimpinan-pimpinan saga yang tersebar dari kota dan kabupaten, juga memberkati Tuhan, owner, memberkati perusahaan-perusahaan rekanan dari Saga Group, biar perusahaan ini jadi berkat bagi kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan menjelang perayaan Lebaran, begitu banyak yang harus dikerjakan
di dalam melayani kebutuhan masyarakat yang akan merayakan Lebaran nantinya. Berikan kekuatan ekstra dari Tuhan sehingga semua bisa dikerjakan dengan sukacita dari Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Berkati Kota Jayapura, Provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya kalau ada teman-teman yang dalam pergumulan di lingkungan kerja atau pribadi atau dalam rumah tangga, Tuhan melawat mereka. Tuhan menjaga, melindungi, berikan jalan keluar mujizat untuk menyelesaikan setiap masalah. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara kekasih, kita menyudahi renungan firman Tuhan ini, kembali bekerja, kembali semangat, dan berkat Allah Bapa turun melimpah atas saudara, berkat Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita sekalian dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.